Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang materi kemandirian ekonomi pesantren. Baik, poin yang akan dibahas yaitu yang pertama, ekonomi mandiri pondok pesantren. Yang kedua, problematika perekonomian pondok pesantren. Yang ketiga, pembentukan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Sebenarnya bila kita ingin berpikir lebih sempurna tentang pekerjaan apa yang harus kita geluti, tentang pekerjaan apa yang harus kita tekuni, maka seluruh pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan sendiri, tidak tergantung apalagi memeras orang lain. Berbicara tentang pekerjaan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang artinya, suatu ketika ada yang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah SAW, pekerjaan apa yang paling baik?" Rasulullah SAW menjawab, "Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur, yang baik." Ini merupakan dalil bahwa pekerjaan dengan penuh kemandirian adalah lebih baik untuk dilakukan. Kita perlu juga merujuk pada ajaran kemandirian yang diajarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ajarannya bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia yang mandiri, bebas dari tekanan, merdeka, penuh keadilan, dan penuh kesejahteraan, sehingga dapat melakukan kebaikan dan mewujudkannya. Di samping itu, pekerjaan yang baik adalah pekerjaan berdagang. Bagaimana sih berdagang yang baik? Rasulullah SAW mencontohkan berdagang yang baik, salah satunya adalah berdagang dengan jujur. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mengurang-urangi dan melebihi-lebihi. Dan transaksi yang dilarang adalah ada yang pertama yaitu goror. Goror itu ketidakpastian. Yang kedua ada maisir. Maisir itu judi. Nah, yang ketiga ada hadis juga mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu tambahan. Nah, selanjutnya perekonomian yang mandiri sebuah pesantren bertujuan guna meningkatkan layanan pendidikan menjadi berkualitas. Salah satunya adalah dengan berwirausaha, yaitu menjalankan ekonomi sendiri, menciptakan unit usaha baru, dan menciptakan inovasi-inovasi yang baru yang profit di lingkungan pondok pesantren. Dan ini merupakan kewajiban dalam mengimplementasikan semangat menjadi manusia yang tidak merugi. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi teman-teman jangan mau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, karena itu tergolong orang-orang yang celaka. Dan jangan mau juga hari ini sama kayak hari kemarin. Itu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Jadi kita harus lebih baik daripada hari kemarin, karena itu tergolong dari orang-orang yang beruntung. Problematika perekonomian pondok pesantren yang ada dan berkembang sangatlah beragam. Bisa dimulai dari kebijakan yang tidak memenuhi kondisi real, bisa juga dari lemahnya SDM sebagai pengelola unit usaha pondok pesantren, bisa juga dari kurangnya perhatian pemimpin terhadap kontinuitas perekonomian yang ada, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lain. Namun, yang harus lebih diperhatikan adalah ketidaktahuan SDM terhadap pekerjaan yang harus dilakukan. Realita yang berkembang adalah adanya SDM yang tidak kompeten dalam mengelola usaha mandiri pondok pesantren, karena mereka tidak mengetahui dan memahami apa yang harus mereka kerjakan. Nah, adapun beberapa problem pengelolaan terhadap usaha mandiri yang berkembang di lingkungan pondok pesantren antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
koperasi atau unit usaha yang tidak dikelola secara profesional, modern, dan fokus. Yang kedua, tidak memiliki networking atau relasi yang luas. Selanjutnya, tidak memiliki SOP pelayanan yang ideal. Selanjutnya, tidak memiliki bargaining power yang kuat, utamanya terhadap prinsipal distributor maupun pabrikan. Yang kelima, manajemen yang lemah sehingga tidak populer di tengah-tengah santri ataupun masyarakat di sekitar pondok pesantren. Yang keenam, manajemen harga yang tidak menarik bagi santri, orang tua santri maupun masyarakat di sekitar pondok pesantren. Yang ketujuh, sering terjadinya pergantian pengelola tanpa persiapan regenerasi secara berkelanjutan. Yang kedelapan, mental SDM yang rendah dan belum matang sehingga tidak ingin mengambil resiko yang lebih baik lagi. Yang kesembilan, SDM yang hanya bergerak di zona yang nyaman saja dan mengerjakan pekerjaan unitas tanpa adanya inisiatif, kreativitas, dan sikap progresif. Yang kesepuluh, kurang mandiri sehingga selalu menggantungkan perkembangan usahanya pada bantuan luar seperti dinas, lembaga, maupun yayasan. Yang ke-11, monitoring dan evaluasi yang lemah sehingga sering terjadinya permasalahan yang bisa berakibat fatal maupun beresiko. Nah, yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka problem solving daripada problematika yang masih berkembang bisa dengan cara analisis SWOT terhadap kondisi saat ini, bisa dimulai dari aspek SDM sampai dengan pengelola unit-unit usaha pondok pesantren. Pembentukan kemandirian ekonomi pesantren. Terdapat strategi dan langkah-langkah dalam membentuk kemandirian ekonomi pesantren. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Perencanaan SDM ini adalah hal yang paling utama dari suatu manajemen. Dalam perencanaan tentunya harus matang, jelas, dan terstruktur untuk sebuah tujuan yang diinginkan. Sebab melalui perencanaan kegiatan yang berkenaan dengan SDM, maka akan dapat lebih terarah. Yang kedua, pengorganisasian pesantren. Dalam suatu organisasi atau kelompok, tentunya harus terdapat kerjasama antar individu. Nah, dalam kelompok tersebut, penting adanya seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi, membimbing, dan menggerakkan individu-individu atau bahkan kelompok lain dalam suatu perkumpulan. Nah, hal ini juga tercermin dalam sebuah pesantren yang mana semestinya para pengasuh dan pimpinan pesantren dengan pengaruhnya yang besar baik di lingkungan internal pesantren maupun di lingkungan eksternal mampu bersinergi dalam mengelola kerjasama untuk pengembangan SDM pesantren. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan pihak lain. Melalui kerjasama dengan beberapa pihak lain di luar lingkungan pesantren, berarti pesantren telah membuka diri dalam berbisnis dan melakukan kegiatan ekonomi, sehingga dapat membantu dalam memperoleh dana untuk mendukung usaha di pondok pesantren tersebut ataupun dalam hal pemasaran. Keempat, membentuk dan mengembangkan unit-unit usaha. Hal ini dilakukan dengan cara mencari sumber dana dari dalam maupun dari luar pesantren, kemudian dengan dana yang telah terkumpul digunakan untuk pembangunan unit-unit usaha seperti badan usaha non-koperasi dan koperasi pondok pesantren. Nah, ukuran kemandirian sebuah pondok pesantren dapat dinilai dengan seberapa besar dan kecilnya pemasukan dari sumber-sumber unit usaha yang dikelola oleh pondok pesantren. Di samping itu pula, sumber pemasukan dari luar juga sangat membantu, akan tetapi tidak boleh dijadikan sebagai sumber pemasukan utama. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan dan peningkatan kemandirian ekonomi pesantren. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengelola dan meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, yaitu yang pertama, mendorong dan menguatkan seluruh pihak yang ada dalam pesantren untuk memajukan perekonomian dengan cara pengoptimalan peran setiap individu pada tugasnya masing-masing, sebagaimana mestinya, dengan bersama-sama bergerak untuk mencapai tujuan bersama.
Nah, yang kedua, memperkuat kelembagaan, terutama unit usaha yang dijalankan. Jadi, seperti yang telah disebutkan bahwa dalam suatu perencanaan itu harus adanya perencanaan yang matang, jelas, dan terstruktur. Hal tersebut harus disertai dengan manajemen yang profesional dengan memastikan unit usaha yang dikelola mempekerjakan individu sesuai dengan bidang yang relevan. Sebab jika lembaga itu mampu mengelola usaha dengan baik, maka proses untuk menggapai kemandirian pun akan lebih mudah. Yang ketiga, harus ada inovasi dan memperbaiki networking. Inovasi yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan produk dan layanan yang diberikan. Artinya, jika unit usaha ingin bertahan dan berkembang di tengah pasar ekonomi, maka harus mengetahui selera dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat tersebut dengan melakukan berbagai inovasi secara kontinu guna bersaing dengan kompetitor lainnya. Dan juga harus memperbaiki networking, seperti membangun jaringan dengan para alumni pesantren yang telah bermasyarakat. Tujuannya karena alumni pesantren ini memiliki perhatian lebih dari masyarakat sebagai tokoh panutan kehidupan dan beragama. Yang keempat, memperkuat potensi ekonomi lokal. Maksudnya di sini adalah pesantren harus berusaha menggali potensi yang ada di dalam internal pesantren. Misalnya, dengan membuka unit usaha untuk melayani kebutuhan santri secara keseluruhan. Cara-cara tersebut dapat meningkatkan kekuatan ekonomi suatu pesantren, sebab hasil dari perputaran uang di kalangan internal dapat memberikan sumbangsih yang besar pada pesantren. Damn.